Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Safaria, NIM A1H119057, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo, Kendari. Baik, saya akan memaparkan strategi pembelajaran. Poin pertama, konsep strategi. Strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Poin selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar mencapai tujuan yang digariskan. 3 jenis strategi dalam pembelajaran. 1. Strategi pengorganisasian. 2. Strategi penyampaian. 3. Strategi pengelolaan. Baik, poin selanjutnya adalah teori-teori belajar. Teori-teori belajar, menurut teori behavioristik, belajar adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyelesaikan lingkungan agar terjadi hubungan stimulus atau lingkungan dengan tingkah laku si pelajar. 2. Menurut teori kognitif, belajar adalah cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berpikir agar memahami apa yang dipelajari. 3. Teori humanistik. Humanistik belajar adalah memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajar dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Poin selanjutnya, karakteristik belajar. Karakteristik belajar ada 4 poin. 1. Belajar merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar. 2. Perubahan tersebut berupa kemampuan baru dalam memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. 3. Perubahan itu terjadi secara permanen. 4. Perubahan tersebut terjadi bukan karena proses pertumbuhan atau kematangan fisik, melainkan karena usaha sadar. Poin selanjutnya, implementasi belajar mengajar. Ciri-ciri belajar melalui keterampilan proses. 1. Menekankan pentingnya makna belajar untuk mencapai hasil belajar. 2. Menekankan pentingan keterbatasan siswa. 3. Menekankan bahwa belajar adalah proses 2 arah yang dapat dicapai oleh anak didik. 4. Menekankan hasil belajar secara tuntas dan utuh. Poin selanjutnya, pendekatan dalam belajar mengajar. Pendekatan belajar mengajar ada 10 pendekatan. 1. Pendekatan individual. Pendekatan individual itu mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan belajar. 2. Pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang suatu saat nanti akan digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. 3. Pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi itu misalnya anak didik yang disiplin dan anak didik yang suka berbicara. 4. Pendekatan induktif. Contohnya, pendekatan yang telah dilakukan oleh guru dengan menyuruh anak didik berbaris di depan pintu masuk kelas. 5. Pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman itu seperti pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan kelas, misalnya metode ceramah. Pendekatan rasional. Pendekatan rasional seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, latihan, dan pemberian tugas. Pendekatan fungsional, seperti anak dapat merasakan manfaat dari ilmu yang didapat dari sekolah. Pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah suatu usaha untuk menggunakan pendekatan dan emosi siswa untuk meyakini, memahami, dan dimengerti. Pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan itu seperti membantu guru untuk memahami dan melakukan kegiatan yang baik untuk di sekolah seperti mengaji. Pendekatan kebermaknaan. Pendekatan kebermaknaan pendekatan yang dapat menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapatan dan perasaan secara lisan maupun tulisan. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode belajar mengajar. Metode belajar mengajar ada beberapa metode. 1. Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik.
2. Metode sebagai strategi pengajaran. 3. Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Efektivitas penggunaan metode dapat terjadi jika ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran dalam suatu kesatuan. Baik, itu saja pemaparan penjelasan dari strategi pembelajaran saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.